ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwilkan. Berarti Abdul Somad di mata mereka adalah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS datang dengan wibawa. Datang berwibawa, kaki beralas. Maaf Ustadz, saya orang Jawa. Berpantun harus melirik kertas. Masya Allah. Jumawa bukan sembarang jumawa. Jumawa dipakai mencari kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa sudah jadi Melayu. Itu dia. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang batak. Batak udah jadi Melayu. Di mana bumi dipijak? Di sinan awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapapun yang datang ke bumi Melayu, mau Banjar, mau Bugis, mau Batak, mau Jawa, maka dia sudah jadi Melayu. Kita jaga, kita pelihara, kita makmurkan. Melayu Riau, bumi lancang kuning, tidak pernah melihat kau datang dari mana. Kalau kau berkontribusi untuk Riau, namamu akan kekal abadi. Jalan Sudirman. Jalan yang paling panjang di Riau, dari tepi Sungai Siak sampai ke Kuansing. Jalan Sudirman. Sudirman itu wong Melayu apa wong Jawa? Sudirman jenenge, Mbok. Sudirman wong Jawa. Gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman itu adalah Gedung Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan halak kita sasudena. Di samping Suman HS itu ada gedung, namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasaktian doang. Sada dope. Apa maknanya? Walaupun kau Nasution, walaupun kau Hasibuan, walaupun kau Jawa Sudirman, jalan paling besar bukan jalan hang tua, hang lekir, hang jebat, hang kesturi. Maka kita jangan lagi menganggap ini tempat perantauan, bukan tempat cari makan, tapi ini adalah tempat kita membangun. Itulah prinsip orang Imra. Dia datang dari berbagai negeri, tapi dia jaga. Ini Imra, ini pun mesti disebut juga tiap beberapa menit. Bagaimana cara menyatukan tujuan antara tujuan sekolah dan tujuan orang tua? Jangan sampai guru di sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, At-Taqwa Imra seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir cantik, datang ombak menyapu habis. Di sekolah SDIT diajarkan dia pakai jilbab bagus, baju kurung panjang. Balik dia ke rumah ditengoknya emaknya rambutnya macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelam. Jangan sampai di sekolah SMPIT baju panjang, celana panjang. Pulang dia ke rumah ditengoknya ayahnya pakai celana pendek. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah lutut hitam bekulis. Siap bapak menjaga anak-anak nih kalau pulang ke rumah. Siap ibu menjaga anak-anak nih pulang ke rumah. Jangan rusak bu, jangan rusak pak. Kalau tak mampu mendidik anak-anak, jangan rusak anak-anak. Betul?
Setuju? Nah ini, jadi jangan hanya yang ngaji ini anak-anaknya. Wali-wali muridnya juga buatkan pengajian khusus. Buatkan. Anak-anak tinggal. Khusus orang tua. Buat pengajian wali murid bapak-bapak Fir'aun. Contoh, di sekolah guru nyuruh jaga aurat. Di rumah dibiarkan. Di sekolah dididik sholat. Di rumah dibiarkan. Tak bisa, Pak. Anak-anak ini tak bisa main suruh. Sholat. Ayah tak sholat. Ayah udah dewasa. Anak ini tak bisa main tunjuk. Anak ini mesti main tenteng. Tarik tangannya, bawa dia sholat. Dulu di Imrah, di Masjid At-Taqwa saya tengok begitu. Bapak-bapak itu membawa anak sholat. Jangan marah ke bapak ibu yang bawa anak sholat. Dulu kalau saya datang ke Imrah, datang ke At-Taqwa pengajiannya 2. Sore ba'da asar ibu-ibu. Malam ba'da maghrib ke isya bapak-bapak. Masih ada pengajian itu sekarang? Alhamdulillah. Saya nanya itu bukan saya tak tahu, saya tahu. Cuman mau ngetes, tahu tak orang nih. Pas saya bilang tadi masih ada juga yang bertanya. Ustadz, mungkin nggak kalau kisah Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah dulu terjadi sekarang? Inilah pertanyaan yang tak menambah amal. Kalau bertanya masalah wudhu, masalah sholat, masalah puasa, masalah qadha. Ini banyak orang sekarang bertanya yang tidak-tidak. Ustadz, bumi ini peta apa bulat? Ustadz, Nabi Adam nikah sama Hawa, pak kuahnya siapa? Apa ditanya yang tak menambah? Apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah. Janganlah kau dekati aku, wahai laki-laki yang ganteng. Laki-laki yang ganteng itu adalah malaikat Jibril menyamar jadi manusia. Apa kata malaikat Jibril? Aku utusan Tuhanmu li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku dikirim Allah untuk meniupkan ruh supaya engkau hamil mempunyai seorang anak. Jadi dia bukan perbuatan manusia. Ini kuasa Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Isa sama dengan seperti Adam. Kalau ada orang komplain, kenapa Isa tak punya ayah? Allah Maha Kuasa. Jangan tak berayah. Tak berayah, tak beribu pun bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa sekarang tak dibuat Allah? Untuk apa lagi dibuatnya? Sudah turun Nabi Isa alaihi salam. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya mengenai hadis yang berkaitan dengan umatku akan terpecah 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga. Jadi pertanyaan saya, golongan mana Pak Ustadz? Yang masuk surga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berpegang kepada sunnah Rasulullah. Nabi sembahyang subuh. Ibu tadi sembahyang subuh. Bapak sembahyang subuh. Ahlus Sunnah. Zuhur, asar, maghrib, isya, salat, zakat, puasa, haji. Keluar dari rukun iman, rukun Islam, sesat, kafir. Sudah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Perti, bisa Al-Wasliyah, bisa Matlaul Anwar, bisa Persis. Yang penting dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa golongan yang hanya menggunakan Al-Quran dan hadis. Ada juga yang menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mohon pencerahannya. Siapa yang hanya menggunakan Quran, hadis saja tak pakai qiyas? Tunjukkan sama saya siapa yang tak pakai qiyas. Kalau tak pakai qiyas, nanti ada orang pakai sabu-sabu, pakai ganja. Mana ada hadis tentang ganja? Mana ada ayat Quran sabu-sabu? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu. Mana ada ayatnya? Lalu dari mana datang dasar pengharaman kecubung, air nira
yang dilewat proses fermentasi jadi tua. Dari mana itu semua? Itu dalilnya adalah qiyas. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Dan itu ada dalam mata kuliah usul fikih 16 tatap muka, 2 SKS yang akan diajarkan di Universitas Imra Kabupaten Pelalawan. Ibu, bapak di Imra, anaknya sudah pandai baca Quran, anaknya sudah pakai jilbab. Tapi non yang ada di Ukui sana. Tahu Ukui? Ukui itu artinya ujung Kampar, ujung Indragiri. Karena itu dulu perbatasan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu. Saudara kita yang ada non di perbatasan hutan lindung. Non yang ada di Pangkalan Kuras, yang ada di Bunut. Maka guru-gurunya nanti belajar kemari. Macam mana Ustadz bisa mengajarkan anak kita di SD At-Taqwa? Begitulah anak-anak yang ada di Ukui, yang ada di tepi Sungai Kampar, yang ada di Penyalai, yang ada di Pulau Mendol. Anak-anak dari sana belajar kemari di Universitas Imra, namanya jurusan guru PGTK dan SD. Setuju? Mudah-mudahan berdirilah Universitas Imra di sini insya Allah. Amin. Kalaupun waktu berdirinya saya sudah mati, insya Allah pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Dari bunyi aminnya macam tak setuju nampak. Ustaz ada minta sedikit penjelasan. Udah 1 lembar, sikit juga kata dia lagi. Ustaz mengenai sejarah dari Wahabi untuk mensinkronkan apa? Kesimpulannya dengan Wahabi ini ada 3 persimpangan yang tak bisa bersatu antara aku dan kamu. Yang pertama, mereka mengatakan siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat maka dia kafir. Sedangkan saya mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ayat-ayat mutasyabihat mesti ditakwilkan atau tafwid. Itu simpang yang pertama. Kata mereka, siapa yang mentakwilkan berarti kafir. Sedangkan Abdul Somad ikut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwilkan. Berarti Abdul Somad di mata mereka adalah jelas. Kalau tak jelas, tonton videonya di YouTube, tulis di situ. Somad takwil. Videonya 2 jam. Pakai InFocus. Saya jelaskan ketika diminta Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, dikumpulkan semua imam-imam. Simpang yang pertama, masalah takwil. Mereka tak mau menerima takwil. Bagi mereka, siapa yang mentakwil ayat berarti taktil, berarti dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tak mau bertawassul. Bagi mereka, siapa yang bertawassul berarti musyrik. Abdul Somad kalau berdoa bertawassul. Tawassul Abdul Somad 10. Masa Ustaz Abdul Somad tawassulnya 10? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. 10 tawassul saya. Itu berarti Abdul Somad, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik, Somad musyrik. Itulah mengapa mereka benci ke saya. Kenapa? Karena bagi mereka bertawassul itu adalah syirik. Sedangkan saya sebelum berzikir, sebelum berdoa, bertawassul dulu. Karena bagi kami bertawassul itu adalah memohon kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang soleh daripada nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mereka tidak siap berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat, mereka menuduh kita langsung pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Itulah mengapa Abdul Somad itu disuruh ustadz, dituduhnya UAS, ustadz ahli subhat, ustadz bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. 3 simpang itulah yang membuat saya tidak bisa berjalan bersama
karena mereka mengkafirkan saya karena masalah takwil, mereka mensyirikkan saya dalam masalah tawassul, mereka membid'ahkan saya dalam beberapa masalah khilafiyah. Jelas? Jelas apa tak jelas? Saya tengok bilang jelas ini karena takut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiahnya sudah, tanya jawabnya sudah. Sekarang mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertautkan hati semua pengurus IMRA sehingga program-programnya jalan, diberikan kekuatan kepada manajemen RAPP untuk mensupport dakwah ini insyaallah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan semua anak cucu kami, masyarakat kami, keluarga kami dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, mencari rezeki yang halalan thayyibah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan innal maut. Berikan kami rahmat pada kami saat kami menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Hapuskan dosa-dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wan afwa indal hisab. Maafkan kami seketika nanti segala amal kami dihisab. Allah marzuqna imaman adila. Berikan Kabupaten Pelalawan, berikan Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning pemimpin yang adil dan amanah, cinta kepada umat, cinta kepada dakwah Islam ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan segala maksud niat baik kami. Ya Qadiyal Hajat, engkau menunaikan hajat. Ya Rafi'an Darajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat baik kami. Hajat mendirikan Universitas IMRA, hajat menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik.